Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, para pemirsa. Kali ini kita akan coba berupaya untuk menyampaikan tentang sifat wajib bagi Allah. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan mustahil bersifat sebaliknya. Para ulama kemudian menetapkan apa yang disebut dalam istilah Jawanya adalah aqaid sek, atau bahasa Indonesianya akidah 50. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab Ahlussunnah wal Jamaah, adalah akidah tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Dan lebih jauh lagi, sifat ini berlaku bagi para rasul. Rasul juga mempunyai sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita fokus untuk membahas tentang sifat wajib Allah terlebih dahulu. Konsep sifat wajib, mustahil, dan jaiz berangkat dari kenyataan bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut, meskipun terdapat dalil nakli berupa Al-Quran dan hadis, yang mana merupakan sumber akidah, tetap membutuhkan penalaran akal sehat, yang dalam konteks ini dikenal dengan hukum akli atau penalaran. Terlebih bagi orang yang sama sekali belum percaya terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun eksistensi para rasul. Bagaimana mungkin orang bisa meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai dalil eksistensi Allah, sementara ia bahkan belum meyakini eksistensi Allah sebagai Tuhan? Nah, untuk itu, kali ini kita akan bahas tentang sifat 20 Allah yang terdiri dari sifat wajib serta sifat mustahil. Dimana jika sifat wajibnya 20 pasti mustahilnya juga 20 karena sifat ini berlawanan. Coba kita tengok sekedar ulas tentang sifat wajib Allah. 20 hafalkan. Atau yang sering dengar lagu-lagu anak-anak atau dengan nada yang dulu, nadom seperti ini. Allah wujud qidam baqa mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, dengan nada ini sudah ingat? Nah, mungkin sudah tidak asing lagi kalau dinadakan seperti ini. Tapi kalau ditanya sifat wajib 20, nah, kadang bingung, yang mana ya? Nah, kalau di kelas, saya beberapa kali, tidak hanya beberapa kali sih, sering minta anak-anak untuk menghitung pakai jarinya. Ternyata ketika dihitung,
Seharusnya kan 20, andaikan jari tangan ini kan ada 10. Yang 10 pertama ditutup, 10 kedua dibuka. Tapi ada beberapa anak-anak yang jarinya tidak cukup menghitung. Seharusnya kan pas 20. Hitungan 10 pertama digenggamkan, hitungan 10 yang kedua dibuka. Di sini beberapa anak kurang jari. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata sifat mukhalafatu lil hawadisi dan qiyamuhu binafsihi, mereka menghitung jadi 4. Jadi mukhalafatu itu sendiri, lil hawadisi sendiri. Begitu juga dengan yang qiyamuhu, dihitung 1, binafsihi 1. Nah, untuk memberi penjelasan pakai hitungan seperti tadi bisa berfungsi. Jadi mereka tidak salah. Coba kita kembali ke buka ke sifat wajib Allah. Sifat wajib 20 Allah merupakan konsep akidah ketuhanan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat wajib merupakan sifat yang memang seharusnya ada dalam diri Allah. Ingat, perlu digarisbawahi juga bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membatasi Allah. Sifat 20 ini sebatas untuk manusia, umat Islam umum, untuk memahami Allah. Manusia tidak berhak membatasi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu banyak dan sempurna. Yang ini sudah mewakili yang lain. Dalam sifat 20, kalau waktu kecil dulu saya hanya diajari Allah wujud, kita bakos sampai mutakaliman. Mulai dewasa, banyak belajar, baru ketemu bahwa sifat 20 Allah itu punya klasifikasi. Kita buka satu persatu. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, ada. Seperti halnya kita ada, mau Allah juga ada. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, dengan melihat alam semesta ini. Tidak mungkin alam semesta ini terjadi begitu saja seperti bim salabim. Bahkan bim salabim pun perlu seorang pesulap. Nah, alam ini juga perlu pencipta. Siapa penciptanya? Allah. Dan yang kedua ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Tidak mungkin Allah kok makhluk alias yang diciptakan. Allah itu qidam, terdahulu, sudah ada sebelum yang lain ada. Bako artinya kekal. Allah tidak mungkin mempunyai akhir atau kematian. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dari yang lain. Contoh paling mudah apa bedanya Allah dengan yang lain atau makhluk? Yaitu sifat qidam dan bako itu sudah membedakan antara Allah dan makhluknya. Makhluk bukan qidam, tidak bisa qidam. Karena Allah menciptakan makhluk.
berarti makhluk didahului oleh yang qidam. Baqo juga, Allah kekal. Kita sudah sadar sendiri, kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, punya ajal. Tinggal nunggu saja nanti. Kita ngantri yang sabar. Qiyamu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Dan wahdaniyah. Wahdaniyah ini kalau dibahas juga asik. Lanjut yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat apa yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basor. Yang keempat, sifat maknawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat maknawiyah. Bila sifat ma'ani telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya, maka sifat maknawiyah merupakan hukum tersebut. Artinya sifat maknawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat ilm misalnya, pasti zat yang bersifat dengan mempunyai kondisi berupa kaunuhu aliman, keberadaannya sebagai zat yang berilmu. Kemudian sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagaimana sifat ma'ani. Dari klasifikasi ini kita buktikan pas 20 atau tidak. Sifat ma'ani ada 7. Sifat maknawiyah ada 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah sifat salbiyah yang berjumlah 5. 14 tambah 5 berarti 19. 19 tambah 1 sifat nafsiyah yaitu wujud pas berjumlah 20. Nah, kita kembali ke beranda dulu ya. Langsung saja sifat mustahil Allah. Sifat mustahil bagi Allah berarti sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah dan tidak layak disandera pada keagungan dan kekuasaannya. Pokoknya sifat mustahil aja lawan dari sifat wajib Allah. Kita lihat tabelnya. Ini sifat wajib 20, sifat mustahilnya juga 20. Wujud ada, kita terdahulu, kal wujud lawannya Adam tidak ada. Dahulu, putus, baru. Baqo, kekal, fana, rusak. Mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluk. Mumasalatul hawadisi sama dengan makhluk. Sampai disilakan dibaca sampai akhir atau belajar dihafalkan. Paling mudah dengan nadom. Kalau di madrasah kami ada jadwal pembiasaan hari Rabu dan Kamis itu melantunkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah dengan nada supaya lebih mudah dihafalkan juga. Next, sifat kais. Sifat kais Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikatakan sebagai kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan perbuatan tersebut. Keinginan itu bersifat mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini segala sesuatu yang mungkin Allah lakukan tidak wajib dia kerjakan dan tidak mustahil dia capai.
Intinya adalah Allah bebas melakukan apapun tanpa intervensi dari makhluknya. Contoh kejaisan Allah adalah mengutus para rasul. Allah tidak wajib mengutus rasul ataupun nabi. Itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kitabnya Mbah Kiai Soleh dan As-Samaroni. Ya, sekilas itu singkatnya. Kalau dibahas lebih banyak lagi punya waktu yang lebih lama. Oke, terima kasih. Harapkan semoga bisa mengambil pelajaran yang sedikit. Sampai jumpa lagi.